Oke, kali ini kita akan kembali bahas materi fisika. Tepatnya kita akan bahas tentang aturan pembulatan angka penting. Angka penting berasal dari hasil pengukuran. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur, apa yang tertera di alat ukur itu namanya angka penting. Oke. Sementara angka yang bukan dari pengukuran, cuman kita sebut misalnya 10. Nah, itu kan nggak ada hasil pengukuran itu. Itu bukan termasuk angka penting. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi, dalam penulisan angka penting itu sangat penting kita memperhatikan beberapa aspek ya. Lebih kurangnya ada 3 aspek lah. Yang pertama, misalnya seperti ini. Saya langsung bikin angkanya. Misalnya angkanya 3,44237 nih. Wah, ini kan kebanyakan koma. Ya kan, kebanyakan koma. Maka biar tidak boros kertas gitu kan. Karena ada juga tuh hasil buku tuh sampai 3,44237,8,10 gitu kan, panjang kan jadinya. Nah, maka untuk mengefisiensi kita harus menggunakan aturan pembulatan angka penting gitu toh. Kayak nilai gravitasi bumi itu kan bukan 10 meter per sekon kuadrat, tapi 9,8 sekian 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 sekian, itu kepanjangan gitu kan. Mungkin akan kesulitan kita menghitung nilai gravitasi misalnya. Nah, tapi kalau kita sudah genapkan jadi 10 gitu kan, makanya kita mudah. Nah, begitu juga dengan ini, hasil pengukurannya 3,44237 nih. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk membuat hasil pengukuran itu dengan 4 angka penting misalnya. Ditulis dengan 4 angka penting kata instruksinya. Oke. Maka bagaimana caranya? Nah, kita bikin nih. Sebenarnya bisa aja nih kita cukup garis seperti ini. Maka udah jadi angka penting jadinya. Ya, tapi itu kan tetap boros kertas nih. Angka ini kan yang tetap ada deh kan, tetap boros kertas. Nah, maka biar tidak boros kertas, jadi kita harus bulatin. Nah, teknik pembulatannya seperti ini, teman-teman. Prinsipnya adalah seperti ini. Kalau seandainya angka, ini kan misalnya nih 4 angka penting nih. Nah, setelahnya, setelah angka keempat, angka keempat, setelah angka keempat, kita diminta dibikin 4 angka penting nih. Setelah angka keempat, pertanyaannya, dia itu di atas angka 5 atau di bawah angka 5? Nah, itu dulu. Di bawah angka 5 atau di atas angka 5? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Setelah angka keempat, angka 3. Angka 3 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5 ya. Kalau dia di bawah 5, maka kita tidak usah naikkan angkanya, tapi kita cukup jadinya seperti ini. Jadi 3,442 ini cukup kita bikin 3,442 saja. Maka inilah hasilnya. Oke. Nah, ini aturan pertama ya. Kemudian bagaimana kalau seperti ini? Kita bikinnya yang lain. 3,44267 seperti itu ya. Dia diminta ditulis 4 angka penting nih. Kan kalau 4 angka penting kan seperti ini garis ini. Nah, tapi kita diminta untuk tidak usah ada angka yang panjang-panjang. Maka 3,442, kita mau awalnya bikin 2 nih. Tapi kita lihat nih. Coba lihat angka setelah angka keempat. 1, 2, 3, 4. Wah, setelah angka 4 ini lebih dari 5 nih. Kalau kurang dari 5 tetap ya. Nih, saya bikin simbolnya tetap. Kalau lebih dari 5 angkanya, maka dinaikkan. Nah, maka dinaikkan angkanya. Angka ketiga. Oke, maka angka ketiga, angka keempat. Oke. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Setelah angka yang keempat, angka 6. Angka 6 itu lebih dari 5, maka naikkan angka yang keempat 1 tingkat. Nah, 1 tingkat. Maka jadinya kita tidak boleh 3,442, tapi jadi 3,44. 1 tingkat di atas 2 berapa? 3. Nah, maka ini jawabannya. Oke. Nah, maka kata kuncinya adalah kita lihat apakah dia di atas 5 atau di bawah 5. Nah, seperti itu aja. Oke ya. Di atas 5 atau di bawah 5. Oke, itu yang pertama. Ya. Sub yang pertama lah, atau ya gitu. Yang jelas aturannya berhubungan dengan angka 5. Oke ya. Kemudian yang kedua, misalnya seperti ini. Kalian dapetin angka
Hasil pengumpulan itu 3,4382 nih. Kalian disuruh untuk nulis dengan 3 angka penting. Ya, 3 angka penting. Maka tinggal kita garis boleh atau ya kita ikutin tadi. Setelah angka 3. Setelah angka 3. Angka 3 di atas 5 atau di bawah 5. Itu cara pola pikirnya. Setelah angka ketiga. Setelah angka ketiga. 1, 2, 3. Di atas 5 atau di bawah 5? Oh, di atas 5. Berarti kita naikkan jadi 3,44. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau 3,448 ya, 48. Kalau 448 ya sama seperti itu. 3 penting berarti 3,45 jadi kan naik ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini bukan yang kedua nih. Ini masih yang pertama tadi. Nah, sekarang ini yang terakhir. Gimana kalau kan satu di atas 5, yang kedua di bawah 5. Gimana kalau memang 5 angkanya? Misalnya gini, 6,335. 6,335. Disuruh untuk nulis angkanya tuh 3 angka penting. 3 angka penting. Nah, maka lihat kategori tadi, ingat, lihat angka setelah angka ketiga. Di atas 5 atau di bawah 5. Nah, ya. 1, 2, 3. Ini dia. Oh, dia bukan di atas 5, bukan di bawah 5, tapi memang 5. Nah, kalau sama dengan 5, oke, kalau sama dengan 5 nih. Kalau sama dengan 5, maka terbagi 2 kategori. Kita lihat ganjil atau genap. Nah, gitu. Kalau tadi seperti ini ya, yang di atas tadi. Kalau sekarang kalau misalnya sama dengan 5, kita lihat angka yang ketiga itu ya. Nih, kalau seandainya jika angka setelah ketiga sama dengan 5, maka kita lihat adalah sama dengan 5. Kita lihat angka ketiganya, angka yang maksudnya tuh kan disuruh 3 angka penting nih. Nah, angka ketiganya ini ganjil atau genap? Kalau ganjil, maka angkanya kita naikkan jadi 4. Kalau genap maka tetap. Nah, maka jadi seperti ini, 6,3. Karena ini ganjil, ingat angka ketiganya adalah ganjil karena disuruh 3 angka penting, maka 6,34. Ya. Bagaimana kalau 6,445? Ya, 6,45. Disuruh nulisnya 3 angka penting. Nah, kita contoh ya. Kita lihat nih, angka yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Berapa angkanya? Oh, 5 rupanya. Oke, 5-nya oke, berarti sama dengan 5 nih. Pertanyaannya angka yang ketiganya ini ganjil atau genap? Ya, angka yang ketiga ganjil atau genap? Genap. Maka genap apa katanya di sini? Tetap. Berarti 6,44 saja. Tidak perlu kita naikkan jadi 6,45. Nah, intinya seperti itu maksud saya, ya. Oke, baik. Jadi ada dua secara umum 2 ya, tapi kalau di buku itu ada yang 3, ada yang 4, tapi jelasnya ini deh. Kalau seandainya seperti ini, maka gini cara mengerjakannya. Kalau seandainya dia sama dengan 5, maka kita lihat ganjil atau genap ya. Mungkin agak ribet ya, tapi emang itulah, kita ikutin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.